Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Leni Murdianti, Separing Kajalini, Yuda Pratama, Ahmad Syahroni, dan Abdul Manap. Kami akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami, yaitu acara 1 mutasi kimia kolkisin. Ya, selanjutnya ada latar belakang. Latar belakang dari laporan ini yaitu permintaan tanaman jahe dan bawang merah diperkirakan akan terus meningkat. Oleh karena itu, kualitas tanaman jahe merah dan bawang merah dapat dilakukan dengan cara menciptakan tanaman varietas unggul poliploidi dengan teknik mutasi. Tanaman poliploidi memiliki bentuk pertumbuhan lebih cepat dan morfologi lebih besar, sehingga produksi tanaman juga lebih tinggi. Salah satu bahan kimia yang dapat digunakan untuk membuat tanaman poliploidi adalah mutagenic kolkisin. Kolkisin digunakan untuk meningkatkan keragaman fenotip maupun genotip dari suatu tanaman. Berikutnya adalah tujuan untuk mengetahui pengaruh perlakuan kolkisin terhadap fenotip dan tanaman jahe dan bawang merah. Kemudian yang kedua, menambah informasi ilmiah tentang poliploidi tanaman jahe dengan kolkisin. Yang ketiga, memberikan informasi kepada pembaca mengenai keuntungan dari teknik poliploidi dalam pemeliharaan tanaman yang berdampak pada peningkatan kualitas dari tanaman jahe merah. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu mengetahui macam-macam fase pembelahan pada kromosom bawang merah. Dan untuk selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan dari tabel yang pertama. Berdasarkan tabel tersebut, rata-rata hasil induksi kolkisin 100 ppm menunjukkan pertumbuhan tanaman jahe merah yang lebih rendah. Sedangkan dengan perlakuan kontrol memiliki pertumbuhan yang cepat dan lebih tinggi. Oke, dan selanjutnya yaitu tabel yang kedua, yaitu berdasarkan data pada tabel yang kedua, rata-rata jumlah daun tanaman jahe merah pada minggu ke-1 sampai minggu ke-8 memperoleh hasil pada perlakuan 0 ppm. Memiliki jumlah daun yang tinggi, sedangkan rata-rata jumlah daun pada perlakuan 100 ppm memiliki jumlah daun yang rendah. Hal itu karena pemberian kolkisin mempengaruhi jumlah daun pada tanaman jahe merah. Untuk hasil pembahasan tabel ketiga yaitu rata-rata tinggi tanaman bawang merah lebih tinggi pada perlakuan kontrol, sedangkan pada perlakuan 100 ppm menghasilkan data tinggi tanaman yang rendah. Prinsipnya sama seperti kolkisin yang diaplikasikan pada jahe, namun pada bawang merah ini terlihat bahwa pada minggu ke-7 dan ke-8 tanaman bawang merah mulai mati. Kolkisin berperan dalam mengganggu penyusunan mikrotubulus, menyebabkan penghambatan mitosis dan menggandakan jumlah kromosom, menghasilkan tanaman poliploid. Dan selain itu, kolkisin juga mempengaruhi keragaman fenotip dan genotip tanaman. Selanjutnya yaitu tabel keempat. Berdasarkan data pada tabel 4, rata-rata jumlah daun tanaman bawang merah lebih tinggi pada perlakuan kontrol. Sedangkan pada perlakuan 100 ppm menghasilkan data jumlah daun tanaman yang rendah. Namun dapat dilihat bahwa perlakuan 100 ppm pada bawang merah ini pada minggu ke-7 dan 8 tanaman bawang merah mulai mengering dan pada akhirnya mati. Masuk dalam gambar kromosom bawang merah. Berdasarkan hasil pembuatan preparat kromosom akar bawang merah yang dipotong pada pukul 6 sampai 8, 10 tidak menunjukkan adanya fase pembelahan yang terlihat. Bisa jadi sel-sel akar bawang merah yang diamati belum atau sudah lewat masa aktif pembelahan. Namun pada penelitian Abdullah pada 2017 menyatakan setiap tumbuhan mempunyai waktu optimum pembelahan mitosis. Dan pada tanaman bawang merah, waktu optimum pembelahan mitosis adalah pada pukul 9 WIB. Bisa juga ada kesalahan dalam proses pembuatan preparat kromosom sehingga sampel akar mengalami kerusakan. Dari gambar di samping merupakan gambar pembelahan sel. Pada tahap 1, tahap profase, kromosom-kromosom menjadi lebih pendek dan tebal. Pada akhirnya, profase mulai terbentuk benang-benang gelendong inti pada masing-masing kutub sel yang letaknya berlawanan. Tahapan metafase, kromosom bergerak ke bidang ekuator dari sel.
Dinding inti sel menghilang, kemudian pada akhirnya metafase sentromer membelah dan ujung benang gelendong ini mencapai kromosom dan memegang sentromer. Untuk kesimpulan yaitu ada 3. Yang pertama, perlakuan 100 ppm memberikan hasil jahe yang rendah dan perlakuan kontra memberikan hasil yang lebih tinggi. Hal itu karena kolkisin dapat menghambat pembelahan sel tanaman sehingga setiap sel tanaman memiliki jumlah organel dan kromosom yang mengganda. Hal ini menyebabkan sel tanaman menjadi poliploid yang ditandai dengan ukuran morfologi tanaman yang besar. Untuk kesimpulan yang kedua, pada bawang merah memberikan hasil yang sama seperti jahe, namun kolkisin pada bawang merah membuat tanaman menjadi kering dan mati. Sedangkan untuk kesimpulan yang ketiga yaitu jumlah kromosom pada akar bawang merah tidak dapat terlihat. Hal itu dikarenakan ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Demikian pemaparan pekerjaan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun kalimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.